Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ahmad Tariq Sauki dari kelas 11 Agama akan menjelaskan Al-Masyaqqatut Tajribut Taisir. Pengertian Al-Masyaqqatut Tajribut Taisir. Kalimat Al-Masyaqqah secara bahasa artinya segala sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu. Kalimat Tajlibu artinya mendatangkan, sedangkan kalimat Taisir artinya kemudahan, keringanan, dispensasi. Jadi arti kaidah al-masyaqqah tajribut taisir adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Dasar hukum kaidah ini adalah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Lalu Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Klasifikasi kaidah al-masyaqqah tajribut taisir. Para ulama membagi masyaqqah menjadi 3 golongan. Masyaqqah al-azimah atau kesulitan yang sangat berat, contohnya kekhawatiran akan kehilangan jiwa dan atau rusaknya badan anggota badan. Al-masyaqqah al-mutawassithah, kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan. Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang berat, maka ada kemudahan. Al-masyaqqah al-khafifah, kesulitan yang ringan, contohnya terasa lapar sewaktu puasa. Masyaqqah ini dapat ditanggulangi dengan mudah, yaitu dengan sabar dalam melaksanakan ibadah. Sebab-sebab terjadinya al-masyaqqah tajribut taisir. Yang pertama, kekurangmampuan bertindak hukum. Misalnya, orang gila dan anak kecil tidak wajib melaksanakan salat, zakat, dan naik haji. Kesulitan yang umum seperti debu yang berserakan di jalan, maka tidak mungkin seseorang untuk menghindar. Bepergian, misalnya, boleh mengqashar salat. Keadaan sakit, misalnya, boleh bertayamum ketika sulit memakai air. Keadaan terpaksa, misalnya diancam orang lain untuk membatalkan puasa Ramadan sehingga membahayakan jiwa. Lupa, contohnya seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa. Ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk Islam berdagang dengan praktik riba karena tidak tahu hukumnya. Azimah dan kaitannya dengan al-masyaqqah tajribut taisir. Azimah secara bahasa berarti tekad yang kuat sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 159. Hukum azimah adalah hukum yang berlaku secara umum kepada semua mukallaf tanpa adanya kesulitan. Azimah dihukumkan kepada para mukallaf yang disebut hukum taklifi. Dalam menetapi hukum taklifi, seringkali para mukallaf menemui halangan-halangan, di mana penghalang ini dapat mempengaruhi status hukumnya yang disebut dengan awarid ahliyah. Awarid ahliyah digolongkan menjadi 2 kelompok, penghalang samawiyah, yaitu penghalang yang tidak dapat diusahakan manusia, dan penghalang muktasabah, atau penghalang yang dapat diusahakan manusia. Takhfif dan hubungannya dengan al-masyaqqah tajribut taisir. Takhfif artinya ringan. Dalam ketentuan syara, keringanan itu terbagi menjadi 6. Takhfif isqat atau keringanan dengan pengguguran kewajiban. Contoh gugur kewajiban salat bagi wanita yang haid dan nifas. Takhfif tanqis, keringanan pengurangan. Contoh mengurangi jumlah rakaat salat zuhur dan asar atau mengqashar salat menjadi 2 rakaat ketika dalam perjalanan. Takhfif ibdal, keringanan penggantian. Contoh mengganti puasa wajib bagi orang tua yang uzur dengan membayar fidyah. Takhfif taqdim, keringanan yang mengakhirkan. Contoh menangguhkan puasa Ramadan karena musafir, wanita haid dan wanita nifas. Takhfif tarkhis, keringanan yang kemurahan. Contoh orang yang kehausan kalau tidak cepat-cepat bisa mati, padahal yang ada hanya arak. Orang itu diperbolehkan minum arak. Takhfif taghyir atau keringanan mengubah cara, contoh menukar dan mengubah cara mendirikan salat ketika dalam keadaan ketakutan dan menghadapi musuh. Rukhsah dan kaitannya dengan al-masyaqqah tajribut taisir. Secara etimologi, rukhsah berarti kemurahan. Secara terminologis yaitu hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena atas uzur.
Hukum rukhsah adalah hukum tentang kelonggaran yang dilakukan oleh seorang mukallaf karena adanya kesulitan atau karena membahayakan yang menyebabkan perubahan hukum dari sukar kepada mudah karena adanya uzur. Ditinjau dari perubahan hukum asalnya, macam-macam rukhsah adalah sebagai berikut. Wajib, makan bangkai hukumnya haram, tapi karena darurat menjadi wajib. Sunnah, salat duhur 2 rakaat asal hukumnya haram, tapi karena bepergian jadi sunnah. Mubah, jual beli salam hukumnya haram, tapi karena sangat dibutuhkan menjadi mubah. Makruh, orang yang memenuhi syarat dan rukunnya disunnahkan menikah padahal dia belum mampu membiayai. Tetapi istrinya menyetujui, hukum menikah baginya makruh. Objek-objek rukhsah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meringkas salat atau qasar, tidak berpuasa pada bulan Ramadan atau iftar, membasuh khuf atau sepatu kulit lebih dari 1 malam, meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur, memakan bangkai, salat sunnah di atas kendaraan tanpa harus menghadap kiblat, gugurnya kewajiban salat yang telah dilakukan walaupun bersuci dengan cara tayamum. Macam-macam kaidah al-masyaqqah atau tajribut taysir. Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya sempit. Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Apa yang tidak mungkin menjaganya, menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Kemudian rukhsah tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Apabila suatu kata itu sulit, maksudnya jika diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada kiasannya. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Dapat dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada hal yang lainnya. Tujuan utama konsep kaidah al-masyaqqah atau tajribut taysir yaitu menghindarkan umat Islam dari penyelewengan terhadap agama dan menghindarkan dari membenci taklif syar'i atau beban syariat. Menjauhkan diri dari mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Allah ketika dalam keadaan sibuk dengan persoalan duniawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.